Halo guys, kembali lagi bersama Bintang Film. Kali ini kita akan membahas satu film dengan judul Minari, yang merupakan sebuah film drama Amerika Serikat tayang perdana pada tanggal 26 Januari 2020. Yang ditulis dan disutradarai oleh Lee Isaac-chung. Film tersebut menampilkan Stephen Yeun, Han Ye-ri, Yeon Yoo-jung, Will Patton, Alan Kim, dan Noel Chow. Video ini berdurasi 115 menit. Film Minari ini menceritakan sebuah keluarga Korea yang pindah ke Arkansas dan mulai bertani pada tahun 1980-an. Film bergenre drama ini dimulai dengan kisah Jacob dan Monica. Jacob merupakan orang yang asli dan lahir di Korea. Ia dan Monica mencoba menetap di pedesaan Amerika pada tahun 1980-an setelah gagal di California bersama kedua anaknya. Mereka pindah dengan harapan bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru di Arkansas yang membosankan. Intinya, mereka ingin kondisi hidup yang lebih baik. Saya hanya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Saya menyarankan kalian untuk menonton filmnya karena bagaimanapun menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 당신 우리 애들을 위한 거라고 솔직하게 말해. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Monica, sang ibu dari keluarga ini, dengan kedua anaknya yaitu David dan Anne, yang sedang berkendaraan perlahan melalui dataran Arkansas, mengikuti truk yang menyusuri jalan yang menuju ke rumahnya. Truk yang dikemudikan oleh Jacob, ayah dari keluarga tersebut, perlahan-lahan membawa keluarganya ke tempat tersebut. Ketika mereka tiba di kemudian mereka, lalu sang anak berkomentar tentang roda yang ada di bawah rumah baru mereka. Lalu, seketika Monica kecewa dengan rumah barunya, karena yang dia bayangkan tentang rumah baru tersebut tidak sesuai dengan pemikirannya. Lalu, Monica dipaksa untuk masuk ke dalam rumah dengan susah payah, karena tidak ada tangga untuk masuk ke rumahnya tersebut. Lalu, ada momen di mana Jacob bertengkar dengan Monica tentang rumah tersebut, karena selain rumah tersebut buruk, rumah tersebut juga jauh dari rumah sakit, karena salah seorang diri anak mereka, David, memiliki jantung yang lemah. Namun, kedua pertengkaran itu berakhir oleh kedua anaknya dengan membuat pesawat kertas dengan tulisan "Don't fight", dengan arti jangan bertengkar. Mereka pun melemparkan pesawat kertas tersebut ke arah ayah ibu mereka. Lalu, seketika pertengkaran tersebut berhenti. Singkat cerita, di mana keluarga terguncang lagi di babak kedua dengan kedatangan ibu Monica dari Korea untuk membantu mereka merawat kedua anaknya. Dengan cepat Sonja sebagai ibu Monica yang menghidupkan hari-hari anaknya dan membantu mengatasi ketegangan dari pernikahan mereka. Pada awalnya, David tidak suka dengan ibu Monica karena dia merasa ibunya Monica bukan seorang yang baik. Dia suka bermain kartu, suka berbicara kasar, dan tidak mau membuatkan sarapan untuk David. Namun, seiring jalannya waktu, David dan Sonja pun menjalani hubungan yang baik. Kemudian, Sonja dan David berjalan-jalan di hutan, mana Sonja mengajari David tentang kelezatan dari Korea, yaitu sebuah alegori yang indah kisah imigran Korea. Lalu, pada esok harinya, karena keluarga ini keluarga beragama Kristen, pada hari Minggu mereka memutuskan beribadah ke gereja. Lalu, tibalah saatnya untuk memberikan persembahan. Semua orang yang ada di situ memberikan persembahannya, kecuali neneknya Monica. Dia bukannya menaruh persembahannya, melainkan mengambil sejumlah uang tersebut. Namun, untungnya tidak ada orang yang melihatnya. Lalu, di tengah perjalanan keluarga tersebut ingin kembali ke rumah mereka. Lalu, tiba-tiba ada seorang pria yang bernama Paul, yang tidak lain temannya Jacob, yang sering membantu di kebunnya. Mereka melihat Paul yang sedang membawa patung salib. Ternyata itu jadi kebiasaan Paul di setiap hari Minggunya. Seperti biasanya, setiap pagi Sonja menonton gulat. Lalu tiba-tiba dia merasa haus dan meminta David untuk mengambilkan air minum. Lalu, karena kisengan David, dia pun menampung air kencingnya dan memberikan kepada neneknya. Lalu, setelah Jacob dan Monica pulang dari pekerjaannya dan mendengar akan hal tersebut, Jacob pun memberikan hukuman kepada David dan memintanya untuk meminta maaf kepada neneknya.
Lalu, pada pagi harinya, Jacob pergi ke kebunnya. Dia mendapati bahwa tanaman-tanaman itu kering karena kekurangan air. Dan hal tersebut bisa menimbulkan dia gagal panen. Dan dia berusaha untuk mendapatkan air dari dalam tanah. Namun, dia tidak berhasil mendapatkannya. Lalu di malam harinya, ketika keluarganya telah tidur, dia memutuskan untuk mengambil air dari saluran air yang menuju ke rumahnya. Kira tanaman itu tidak mengalami kekeringan lagi. Lalu, setelah beberapa lama, dia pun siap untuk dipanen. Dia pun sudah memulai untuk melakukan sebuah hasil panennya tersebut ke dalam sebuah mobil. Karena sebelumnya panennya Jacob sudah diborong oleh seseorang. Lalu, ia sedang bersiap-siap untuk membawa sayur-sayuran itu ke arah tersebut. Tiba-tiba dia menerima telepon mendapati bahwa pesanan tersebut dibatalkan. Jacob pun benar-benar kecewa dan kesal pada orang tersebut. Singkat cerita, ketika Sonja neneknya David terbangun dari tidurnya, tiba-tiba dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan seketika Monica pun membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dokter pun mendiagnosa bahwa Sonja diserang oleh penyakit stroke. Anne pun bertanya kepada Monica apa yang terjadi pada neneknya. Dan Monica pun menjawab bahwa neneknya kena penyakit stroke dan neneknya butuh istirahat. Tibalah saatnya untuk David mengecek kesehatan jantungnya. Mereka berempat pun berangkat ke rumah sakit dan meninggalkan neneknya sendirian di rumah karena kondisinya sudah membaik. Lalu, hasil pengecekan David pun membuahkan yang baik karena kondisi jantungnya sudah makin membaik. Monica yang dengar itu sangat senang. Di samping itu, di tempat lain, Monica yang sedang membersihkan tanamannya yang sudah dipanen oleh Jacob di gudangnya. Lalu, dia pun mencoba untuk membakar sisa tanaman yang tidak berguna di depan gudang hasil tanaman tersebut. Namun, ada sebagian sampah yang sudah terbakar jatuh ke rumput kering. Dan seketika, menyebarlah api yang besar. Karena keadaan Sonja yang belum benar-benar pulih dari penyakit stroke, dia pun tidak bisa mencegah hal tersebut terjadi. Di perjalanan pulang sebelum Jacob, Monica, David, dan Anne hampir sampai di rumah, mereka mencium bau bakaran dari sekitar tempat itu. Lalu, dia pun melihat bahwa gudangnya terbakar, dan dia sontak langsung berlari memasuki gudang tersebut untuk menyelamatkan tanaman yang sudah dipanen. Lalu, Monica pun mencoba untuk menyelamatkan ibunya. Sonja yang sangat bersalah pun ingin pergi meninggalkan tempat itu karena merasa telah membebani keluarga tersebut. Namun, David dan Anne tidak membiarkan neneknya pergi dan mengajaknya kembali. Singkat cerita, kejadian itu pun berlalu. Dan ketika Jacob dan David ingin mengambil air sungai di dekat rumahnya, ia mendapati bahwa di sana ada tumbuhan minari yang ternyata ditanam oleh Sonja, ibu Monica. Lalu seketika tumbuhan tersebut dipanen dan membuat keluarga tersebut menjadi lebih baik.